Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya mau sharing-sharing kepada teman-teman seputar toko sembako. Ya, toko sembako. Jadi teman-teman, kalau kalian misalnya mengikuti channel YouTube saya dari awal sampai sekarang ini, kalian pasti ngeh gitu ya, bagaimana perjalanan toko saya ini yang memang benar-benar dari nol sampai di titik yang ini. Nah, teman-teman, bahwa kita itu usaha, dalam menjalankan usaha, baik usaha apapun, baik itu usaha toko sembako, kemudian bangunan, toko baju dan lain sebagainya, itu pasti kita awali dulu dari yang nol. Jadi merintis dulu, kemudian berkembang, kemudian menjadi usaha yang besar dan semakin berkembang pesat seperti itu. Dan harapan kita pasti suatu usaha itu akan menjadi usaha yang besar, usaha yang membawa kebahagiaan, kemaslahatan untuk diri kita sendiri maupun orang yang di sekitar kita. Pastinya kita ingin bahwa kita tuh sukses tuh mengajak orang-orang yang di sekitar kita, artinya membawa kebahagiaan untuk orang yang di sekitar kita. Nah, yang saya sharingkan di sore hari ini adalah dibutuhkan berapa lama sih usaha saya yang dari awal, yang benar-benar dari nol sampai di titik yang sekarang ini. Saya akan menjawab sesaat lagi, jangan kemana-mana dan jangan di skip-skip. Jadi teman-teman, kalau boleh bercerita, saya itu dari awal modalnya memang kurang dari 10 juta. Jadi dalam pengembangannya itu memakan waktu beberapa waktu, agak lama, katakan seperti itu. Tapi beda mungkin dengan teman-teman yang mungkin sudah membuka usaha toko sembako tapi dengan modal yang sangat besar. Nah, dengan modal sangat besar itu kan sangat mudah sekali untuk diputar ya. Jadi ketika kalian tuh belanja, katakan aja beli gula, itu langsung nggak mikir-mikir, bisa aja langsung berapa kintal seperti itu ya. Tapi beda loh dengan usaha yang memang berawal dari modal yang sangat terbatas. Dengan modal yang kurang dari 10 juta itu kita bisa membelajarkan semua kebutuhan yang ada di toko yang akan kita perjualbelikan seperti itu. Jadi kan kalau kurang dari 10 juta itu bisa mikir-mikir dulu ya, ini mau beli gini, terus yang ini untuk ini. Jadi harus diprioritaskan, artinya harus di list satu persatu gitu. Jangan sampai uang yang memang sangat terbatas itu jadinya nggak maksimal karena keterbatasan modal. Jadi pada intinya ya teman-teman, keterbatasan modal itu tidak menghalangi teman-teman untuk membuka usaha, khususnya usaha toko sembako, karena saya sudah mengalami sendiri. Berapapun modal, kalau kalian memang benar-benar tekad, insya Allah kalian pasti bisa. Jadi saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun 5 bulan untuk menjadi toko yang seperti ini, yang saat ini. Jadi kalau misalnya flashback ke belakang, itu toko saya tuh istilahnya amat sederhana ya. Jadi ketika saya tidak memadai raknya, itu barangnya saya taruh di kardus, terus kemudian saya taruh di lantai. Jadi ketika ada pembelian datang ke toko saya, itu mau ambil ke rak yang satunya, katakan rak yang di depan itu ya, itu harus melangkah dulu di depan kardus itu kan, karena kardusnya saya taruh di depan rak gitu. Jadi ya sangat nggak maksimal. Tapi ya bagaimana, kan itu kan suatu pilihan gitu ya, apakah kita itu harus memaksimalkan produknya terlebih dahulu, apakah kita harus memaksimalkan sarana prasarana terlebih dahulu. Kalau saya mikirnya gini, kalau kita memang modalnya terbatas gitu ya, kita harus maksimalkan produk aja dulu gitu. Bagaimana produk kita itu lebih lengkap dulu, baru nanti kalau sudah ada budget, kita baru bisa membuat sarana prasarana toko itu menjadi lebih baik. Artinya misalnya kalian bisa menambah etalase, menambah rak dan lain sebagainya. Jadi untuk awal-awal boleh deh kalian itu misalnya sarana prasarananya tuh sangat ya apa adanya, mau meja bekas kayak mau apa. Kalau kalian tahu ya, sampai sekarang itu saya tuh masih menggunain kayak meja bekas gitu, timbangan dan lain sebagainya. Selagi itu masih bisa dipergunakan ya nggak apa-apa. Nah, nanti kalau misalnya ada budget, nanti diperbaiki ke depannya. Ini dia toko saya sebelum ada penambahan rak ya teman-teman. Jadi amat sangat sederhana. Ketika barangnya tuh tidak muat, ini kalian bisa lihat saya taruh di kardus-kardus seperti ini. Jadi saya memprioritaskan produk aja dulu.
Oke, ini teman-teman adalah toko saya pada saat ini. Alhamdulillah sudah ada penambahan rak, jadi alhamdulillah kelihatannya lebih rapi lagi. Jadi ini masih baru sekali gitu ya. Jadi satu tahun setengah baru saya punya rak yang seperti ini gitu teman-teman. Dan barangnya sekarang alhamdulillah sudah lengkap gitu, meskipun stoknya nggak terlalu banyak tapi pasti ada, jadi nggak sampai kosong-kosong amat gitu. Katakanlah kalau toko kalian itu lebih lama dari toko saya, masih menjadi toko sembako rumahan, tapi masih begitu-gitu aja. Nah, kalian tuh perlu artinya introspeksi gitu ya, introspeksi bahwa kenapa sih usaha saya itu udah hampir misalnya 3 tahun 2 tahun tapi kok masih gini-gini aja gitu. Bisa jadi teman-teman dalam mengelola keuangan toko itu kurang baik, artinya kurang baik itu kurang maksimal gitu. Jadi mana uang modal mana uang pribadi itu nggak boleh dijadikan satu gitu. Jadi kalau uang modal ya modal uang sendiri, kalau uang pribadi ya uang pribadi sendiri, seperti itu. Jadi kalau kita itu misalnya kayak benar-benar memisahkan gitu ya, kemudian kita itu benar-benar kayak yang artinya ini uang modal itu harus dipakai untuk belanja toko, diperinci, kemudian dikelola dengan baik ya, insya Allah tuh tokonya nggak lama pasti berkembang pesat. Mungkin awal-awalnya masih ngecer semuanya, misalnya beli di semi grosir, beli di pasar, kemudian maksudnya nggak lama gitu ya, pasti nanti kalian itu bisa belanja ke agen, baik itu sedikit-sedikit ya, katakan aja barang yang cepat laku aja dulu kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, dari awal usaha saya membuka usaha toko dari 0 sampai sekarang ini. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu 1,5 bulan untuk menjadi toko yang saat ini. Terus mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, kalau misalnya modal kita itu terbatas, terus kita tuh kepengen cepet usaha kita itu berkembang pesat, semakin banyak produknya, semakin banyak pembelinya, itu kan sudah otomatis ya, semakin banyak produknya nanti pelanggan itu pasti akan datang ke toko kita gitu. Jadi kalau misalnya kita ngutang di bank kayak gimana? Nah, kalau saran saya nggak perlulah kita ngutang di bank, kita itu pergunakan aja uang yang ada gitu. Jadi seberapapun uangnya, seberapapun jumlahnya, mau 2 juta, mau 3 juta, mau 1 juta, terserah, itu kalian bisa maksimalkan uang itu dulu kayak gitu. Nanti berkembang, misalnya toko kita itu sudah setahun 2 tahun, pasti kan juga ada perkembangannya kan. Nah, itu perkembangannya nanti kalian bisa kelola dengan baik, yang nantinya itu toko kalian menjadi toko yang semi grosir. Jadi nggak perlu kita memaksakan, kalau saran saya ya, nggak perlu kita memaksakan harus ngutang di bank. Oke teman-teman, itu dia video dari saya tentang toko sembako, sharing-sharing di sore hari ini, bagaimana usaha saya berkembang dari 0 sampai saat ini, butuh berapa lama sih. Nah, semoga teman-teman juga seperti itu ya, tokonya semakin berkembang, yang mungkin dari harga retail sekarang menjadi harga semi grosir, dan nantinya insya Allah menjadi agen, seperti itu, amin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan video toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.